T sama dengan 2pi akar dari L per G. Rumus apaan barusan? Terus juga, apa sih itu percepatan gravitasi? Nah, sebelum kita jauh lebih lanjut, izinkan teman saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa itu percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi bumi adalah percepatan yang menggambarkan kecepatan dengan mana objek yang jatuh bebas di permukaan bumi karena gaya gravitasi bumi. Nilai standar percepatan gravitasi bumi adalah 9,87 meter per second kuadrat. Percepatan gravitasi bumi ditemukan oleh sang jenius Isaac Newton. Jadi, kami akan menghitung percepatan gravitasi bumi dengan menggunakan percobaan ayunan bandul sederhana. Persamaan getaran selaras pada ayunan bandul dapat digunakan untuk menghitung percepatan gravitasi bumi pada percobaan kali ini. Ayunan bandul adalah sistem mekanik yang sederhana dan pergerakan osilasi pada ayunan bandul yang bergantung pada percepatan gravitasi di lokasi tertentu. Sekarang saya akan menjelaskan tentang persamaan getaran selaras pada ayunan bandul dengan rumus T sama dengan 2pi kali akar L per G, di mana T di sini adalah periode, P di sini adalah 3,14, L di sini adalah panjang tali, dan G di sini adalah percepatan gravitasi. Kita juga menggunakan rumus T kuadrat sama dengan 4pi kuadrat dikali L per G. Ya, rumus yang kedua ini sebenarnya sama-sama saja sama rumus yang satu. Bedanya cuma yang di rumus kedua kita pangkatkan 2 semuanya. Nah, alat yang kami gunakan dalam praktikum ini adalah statif, lem, dan karet penjepit, tali pengikat, beban atau bandul, busur, dan juga stopwatch. Langkah percobaan. 1. Susunlah alat seperti digambar. 2. Ayunkan bandul dengan syarat tidak dilempar, dibanting, dan kemiringan harus 10 derajat. Hitung waktu dengan stopwatch. Hentikan stopwatch ketika sudah mencapai 20 ayunan. 5. Lakukan pengambilan data untuk 5 panjang tali yang berbeda. 6. Masukkan data panjang tali, waktu 20 ayunan, periode, dan kuadrat periode. Setelah kami melakukan percobaan dan mengumpulkan data, kami mendapatkan L panjang tali, T waktu keseluruhan untuk 20 kali ayunan, T besar yaitu waktu keseluruhan dibagi 20, lalu dikuadratkan dan didapatlah T kuadrat, dan kami menghitungnya dengan persamaan getaran selaras pada ayunan bandul. Dan terakhir kami menghitung delta G atau delta gravitasi. Tidak lupa kami menghitung gravitasi rata-rata dan delta gravitasi rata-rata. Jadi, ketidakpastian yang kami dapatkan adalah 9,38 tambah kurang 0,184 M per S kuadrat. Dan ketidakpastian relatif yang kami dapatkan dengan rumus delta X per X rata-rata dikali 100% adalah 1,96%. Nah, di sini kami telah memasukkan L dan T kuadrat kami ke dalam grafik yang ada di samping saya ini. Setelah itu kami carilah gradien dari grafik tersebut. Lalu setelah didapatkan, maka kita akan mendapatkan gradien untuk perhitungan kami berikutnya. Silakan dilihat gradien buatan kami ini. Nah, setelah kita membuat grafik, kita dapatlah gradien. Nah, gradien yang kita dapat adalah 3,9465. Lalu gravitasi yang berdasarkan grafik adalah 9,99326. Hal ini kan berbeda dengan apa yang kita hitung manual. Nah, makanya kita hitung persentase errornya. Kita mendapatkan sebesar 6,5%. Angka ini kita dapat berdasarkan rumus gravitasi grafik, kita kurangin dengan gravitasi yang di tabel yang kita hitung manual, lalu dibagi dengan gravitasi manual atau yang tabel itu, lalu dikalikan 100%, maka kami dapat 6,5% untuk persentase error perhitungan kami. Jadi, kesimpulan pada percobaan kali ini adalah kami dapat menentukan percepatan gravitasi bumi setempat melalui percobaan ayunan
sederhana dan dibantu oleh persamaan getaran selaras pada ayunan bandul. Lalu, faktor kesalahan yang kami dapat di dalam percobaan kali ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kesalahan dalam mengayunkan bandul. Karena dalam mengayunkan bandul harus dalam kemiringan 10 derajat. Yang kedua, kesalahan dalam menghitung menggunakan stopwatch. Karena ketika stopwatch dihentikan harus pas dengan ayunan ke-20. Yang ketiga, kesalahan dalam mengukur panjang atau tinggi tali. Karena ketika mengukur tali, kemungkinan tidak selalu pas. Yang keempat, kesalahan dalam melepaskan bandul. Karena ketika melepas bandul, tidak boleh didorong. Dan juga penghitungan waktu terkadang tidak pas. Nah, terima kasih teman-teman telah mendengarkan apa yang telah kami bahas pada kali ini. Jadi jangan bosan ya untuk menunggu percobaan kami berikutnya. Sampai jumpa di percobaan kami berikutnya. Dadah!